Selamat pagi, selamat berjumpa bersama YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri. Kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan untuk mendukung pelayanan ini sehingga orang banyak diberkati. Mohon subscribe, like, komen, dan share ke grup-grup Bapak Ibu sehingga mereka memberi dukungan untuk pengembangan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan awali dengan satu pujian untuk menyembah Dia di dalam ibadah subuh pagi hari ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang dan
dahsyat dan luar biasa Engkau Yesus. Hebat dan perkasa Tuhan kami. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, 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 Kami bangga memiliki Allah seperti kasih dan setia, tidak pernah berkesudahan, selalu indah, ajaib dan luar biasa bagi kami. Semua kami menyadari kalau kami ada, semua hanya oleh anugerah, semua hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Dalam istirahat kami pagi ini kembali kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami telah disembuhkan, dipulihkan. Amin. Sungguh bersyukur Tuhan, jambahan-Mu sungguh indah atas kami. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini, lawatan-Mu sama tercurah atas jemaat, keluarga kami, dan umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, jamah mereka semua dalam nama Yesus. Ketika mereka menonton video ini, mereka mengalami getaran kasih Tuhan Allah bekerja dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Nyatakan isi hati, teguhkan kami lewat bulan firman Tuhan, dan berbicara Tuhan bagi kami. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Matius pasal 13. Kita akan membaca secara bergantian, masing-masing satu orang 5 ayat. Saya akan mulai baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang seorang penabur.
Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Pada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadakan
diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya ia pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya itu bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, kita telah membaca Matius pasal 13 ini, seluruh satu pasal. Dan ada beberapa perikop. Dari semua perikop yang dijelaskan, dituliskan di dalam Matius pasal 13, kita menarik kesimpulan bahwa perkara-perkara surga secara detail dijelaskan, dipercayakan kepada murid-murid, kepada orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kepada orang yang mengeraskan hati, menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia hanya berikan dia hanya berikan sebatas perumpamaan tanpa pengertian yang dalam. Jadi bersyukur saudara, seperti ayat 16 berkata, ayat 17 berkata, sebab Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Jadi kita sudah lihat orang yang menerima
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah lihat. Ya. Orang banyak, nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi bersyukurlah saudara-saudara dikaruniakan oleh Tuhan untuk memahami detail tentang kerajaan surga, yaitu di dalam konsep Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kepada umum yang menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan hanya memberikan pengertian umum, yaitu dalam bentuk perumpamaan. Jadi Tuhan memberikan pengetahuan atau pengertian khusus kepada mereka tentang kerajaan surga yang menerima kerajaan surga itu. Tetapi kepada mereka yang tidak mau menerima atau yang tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia hanya berikan pengertian. Jadi istimewa saudara, jemaat, pemirsa, keluarga kami hamba Tuhan, dipercaya oleh Tuhan pengertian tentang kerajaan surga. Saya contohkan begini. Saya punya rumah mewah. Segala macam hal yang berharga ada dalam rumah itu. Barang antik dan yang saudara tidak pernah lihat. Lalu saudara saya percayakan untuk melihat, memegang detail dari barang-barang yang ada di rumah saya. Saya persilahkan masuk. Saya suruh saudara perhatikan, nikmati, dan itu adalah milik. Lalu ada orang, saya tidak mau dia masuk, saya tidak persilahkan masuk, tapi dari luar dia hanya melihat, oh rumahnya bagus. Nah, ibarat seperti itulah Yesus mempercayakan sedetail mungkin kerajaan surga kepada mereka yang menerima Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kepada orang yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia hanya memperlihatkan kerajaan Tuhan. Ya, semua orang tahu ada kerajaan Tuhan. Semua orang tahu ada surga. Tapi tidak semua orang diberi Tuhan menikmati surga. Dan saudaralah orang yang akan menikmati surga itu. Haleluya. Puji Tuhan, berbahagia saudara. Jadi carilah perkara surga, percayalah kepada Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Satu-satunya loh. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa untuk saudara. Dan saudara boleh angkat tangan. Bebanmu mungkin berat sekali. Engkau dikejar-kejar oleh deadline. Saya mau berkata, Tuhan menjadi penolong. Arahkan rohmu kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan kepada-Nya. Hambamu berdoa kepada pemirsa, jemaatmu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam kesulitan, sangat sulit hari ini. Sedang dikejar-kejar hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dia. Tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, engkau ditolong Tuhan. Engkau melihat pertolongan dari Tuhan dalam nama Yesus. Rumah tanggamu hancur berantakan, ada pengharapan Yesus memulihkannya. Anakmu semua kacau balau, ada pengharapan saat ini Tuhan pulihkan anak-anakmu dan kembali menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Usahamu diberkati oleh Tuhan. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Keuanganmu, ekonomimu diberkati oleh Tuhan. Tolonglah Tuhan, ekonomi dan seluruh yang kami sebutkan dari jemaatmu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami terima jawaban doa ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.